determinan dan inverse matriks. Ya, pertama bahas determinan matriks 2x2 ya, atau ordo 2. Misalkan saya punya matriks A, B, C, D yang berordo 2, maka determinan matriks A dinyatakan dengan ini seperti mutlak A ya, tapi tidak dibaca mutlak A, tapi dibacanya apa? Determinan A. Ini simbol determinan matriks A, atau ditulis dengan det kurung A, itu artinya determinan A. Maka menghitung determinannya ya A kali D dikurangi B kali C ya, kali menyilang ya, A kali D kurangi B kali C. Jadi determinan A, AD dikurangi BC ya. Contohnya matriks A 3, 2, 5, 4, maka determinannya 3 kali 4 12 dikurangi 2 kali 5. Determinan 3 kali 4 kurangi 2 kali 5, 14 kurangi 10 ya, jadi determinan matriks A adalah 2 ya, kira-kira seperti itu yang determinan berordo 2. Begitu ya matriks B, X7, X dan determinannya diketahui adalah min 10, maka nilai X yang memenuhi adalah, oke, gunakan konsep determinan X kali X dikurangi 7 kali X. Jadi itu determinannya, X kali X dikurangi 7 kali X sama dengan min 10 determinannya kan. Jadi X kuadrat min 7X sama dengan min 10. Kita pindahkan min 10, X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Jadi seperti persamaan kuadrat. Berapa faktorkan ya, berapa kali berapa, 10 jumlahnya min 7 ya, min 2 dan min 5. Jadi X sama dengan 5 atau X sama dengan 2, seperti itu. Nah, bisa juga dikaitkan dengan persamaan kuadrat, jadi sangat luas sekali ya. Yang penting ingat konsepnya, A kali D dikurangi B kali C, determinan ordo 2. Oke, ini soal yang bisa kalian coba ya. Matriks B dan Q diketahui, kemudian ada matriks R yang memenuhi 2P kurangi Q, determinan R berapa? Jadi kalian kalikan 2P nya, kemudian kurangkan Q yang didapatkan suatu matriks R, cari determinannya ya, seperti tadi. Ya, sekarang determinan matriks ordo 3 ya, 3 kali 3 ya. Caranya bagaimana? Tambahkan kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanan. Kolom 1, kolom 2, ingat kolom itu yang menurun ya. Ya, saya kasih contoh matriks C ordo 3. Ini kolom 1 ini. 1, 4, ini 2, 2, 0, 5, ini kolomnya. Terus menghitung determinan C-nya ya. Tambahkan kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanan. Berarti tinggal menambahkan ini saja. Ya, seperti ini maksudnya. Kita menulis ulang ya. Caranya mencari determinannya, kali menyilang, hati-hati, perlu konsentrasi ya. Pertama ini kalikan ya, 1 kali 0 kali 1 0. Kemudian 2 kali 3 kali min 2 hasilnya min 12. Min 1 kali 4 kali 5 min 20 dikurangi, ingat selalu dikurangi ya. Sekarang menyilang ke kiri, min 1 kali 0 kali min 2 0, 1 kali 3 kali 5 plus 15, 2 kali 4 kali 1 8. Jadi kita tinggal sederhanakan, min 32 dikurangi 23, ini min 55. Jadi determinannya min 55, seperti itu ya. Tambahkan kolom 1 dan 2, kemudian kali menyilang. Oke, ini latihan soal bisa kalian coba. Yang ditanya adalah determinan A transpose. Jadi kita transpose matriks A nya ya, baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 jadi kolom 3, baru hitung determinannya, seperti itu. Dengan konsep tadi, tambahkan kolom 1 dan 2 di kanan. Ya, jadi determinan itu memiliki sifat-sifat, antara lain yang misalkan A dan B itu matriks persegi ya, pastinya dia mempunyai determinan, maka berlaku sifat ya, determinan A sama dengan determinan A transpose. Nah, itu sifat yang pertama. Kemudian determinan AB sama dengan perkalian determinan A dan determinan B.
Determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Determinan A pangkat N berarti determinan A dipangkatkan N. Determinan A ini dibaca A inverse ya. Kita akan pelajari nanti lebih lanjut. Determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Determinan K A, K ini skalar ya. Determinan KA itu sama dengan K pangkat 2 kali determinan A jika dia berordo 2, bernilai K pangkat 3 kali determinan A jika berordo 3, tergantung ordo ya. Oke, kita coba contoh soal yang menggunakan sifat-sifatnya. Diketahui matriks B dan R. Jika PQ sama dengan R, tentukan determinan Q. Ya, di sini kita belum tahu determinan Q, matriks Q belum tahu ya. Tapi kita tidak perlu mencari matriks Q itu, tapi cukup menggunakan apa? Sifat determinan. Ya, kita cari determinan P dan R terlebih dahulu. Determinan P 2 kali 4 dikurangi 3 kali 1 ya 5 ya, 8 kurang 3. Sekarang determinan R 5 kali 22 kurang 19 kali 5 itu 10 kurang 95 15 ya. Persamaannya apa? PT sama dengan R. Maka kalau kita determinankan, determinan PT harus sama dengan determinan R. Determinan PT gunakan sifatnya, yaitu determinan P kali determinan Q ya. Determinan P 5, determinan Q yang dicari, determinan R 15. Jadi 5 kali determinan Q sama dengan 15. Maka determinan Q tinggal dibagi dia, 15 bagi 5 3. Seperti itu penggunaan sifatnya. Jadi tidak perlu mencari matriks Q, langsung kita temukan determinannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita bahas inverse yang tadi ya, yang simbolnya A pangkat min 1 itu. Misalkan matriks A, B, C, D. Kemudian inverse dari matriks A ya, kita tulis dengan rumus seperti ini. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A, dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0. Kalau penyebutnya 0 kan tidak terdefinisi, maka syarat syarat matriks memiliki inverse adalah determinannya tidak boleh 0. Kemudian ada yang bertanya barangkali A join itu apa? Ini saya jelaskan dengan rumusnya langsung ya. A inverse itu dihitung dengan 1 per determinan A kan AD dikurang BC, sudah biasa. Yang namanya A join, A dan D posisinya ditukar ya, D nya di atas, A nya di bawah. A dan D ditukar, kemudian B dan C nya tidak berpindah, cuman berganti tanda. Jadi A, B, C nya tidak berpindah, ganti tanda. Misalkan mula-mula B nya min di plus, mula-mula B dan C nya plus menjadi min ya, ganti tanda seperti itu kan. Oke. Kemudian bagaimana jika determinannya 0? Ya, dia dikatakan matriks singular. Atau ketika determinan 0 kan tadi sudah saya jelaskan dia tidak memiliki inverse. Ya, itu ya. Kita coba yang soal inverse. Matriks A 3, 5, 2, 4 tentukan inverse matriks A. Ya. A inverse determinannya kan 3 kali 4 12 kurangi 5 kali 10. Ini 1 per determinannya 12 kurang 10. Sekarang A join 3, 4 tukar, 5, 2 tetap, ganti tanda. Berarti tinggal isi min ya. Berarti ini dikurangkan setengah kali A join, ini namanya A join. Setengahnya tinggal kalikan ke dalam, setengah kali 4, setengah kali min 5, setengah kali min 2, setengah kali 3. Jadinya 2, min 5 per 2, min 1, 3 per 2. Inilah inverse dari matriks A. Diketahui matriks A X6, 2, 4, dan diketahui matriks A adalah matriks singular. Tentukan nilai X. Jadi seperti sudah dijelaskan tadi, matriks singular artinya determinan sama dengan 0 ya. Determinan sama dengan 0, hitung saja determinannya, dx kali 4 kurangi 6 kali 2. Determinan A adalah 4x kurangi 12 sama dengan 0 kan. 4x sama dengan 12, x sama dengan 3.
Ya, seperti itu ya. Determinan sama dengan 0 adalah matriks simular. Kemudian kita juga bisa menentukan salah satu matriks jika hasil kalinya diketahui dengan persamaan seperti ini. Ini matriks A kali matriks X sama dengan B, maka mencari matriks X nya adalah A inverse kali B. Kemudian kalau yang dicari sebelah kiri XA sama dengan B, maka X nya adalah B kali A inverse. Lihat perbedaannya. Ketika A nya di sebelah kiri, maka inverse nya juga di sebelah kiri B. Ketika A nya di sebelah kanan, inverse dari A adalah di sebelah kanan juga. Ya. Kita coba mencari salah satu matriks jika diketahui hasil kalinya. Diketahui matriks A dan C, tentukan B jika A kali B sama dengan C. Berarti kan yang dicarikan B ya, A nya di kiri, berarti A inverse nya juga sebelah kiri. Nah, B sama dengan A inverse kali C. Jadi B nya A inverse dari ini 1652 diinverskan kali C. Inverse nya 1 per determinan kali A join. Determinan berarti min 1 kali 2 min 2 dikurangi 6 kali 5 30. Kemudian A join 2 dan min 1 tukar 6 5 tetap diganti tanda. Min nya kalikan dengan C. Ini min 32 kalikan join A dengan matriks C, seperti biasa mengalikan baris kali kolom. Dan 2 kali 6 ditambah min 6 kali 2 12 kurang 12 0. Sekarang baris itu kolom 2 kali 39 kali ditambah min 6 kali 29 ya 78 kurang 174 min 96. Diturun sekarang baris 2 kolom 1 min 5 kali 6 ditambah min 1 kali 2 min 30 min 2 min 32. Geser baris 2 kolom 2 min 5 kali 39 min 1 kali 29 min 195 min 29 itu min 224. Maka min 1 per 32 ini kalikan ke dalam ya, ini 0, ini dapat 3, ini dapat 1 min 1 per 32 kali min 32 dapat 1 min 1 per min 32 dapat kali 2 min 224 dapat 7 ya. Nah, inilah matriks B nya dengan menggunakan inverse. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ini soal yang bisa kalian coba dengan konsep tadi ya. Ini cari PT nya dulu, baru cari inverse nya. Kalau yang ini mencari K ya, jika diketahui KL sama dengan M, K nya sebelah kiri berarti mencari K M kali L inverse. Nah, L nya di kanan berarti L inverse nya di kanan juga ya.